memberi kabar gembira dan jangan membuat orang lari dari agama. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Maka dalam hadis yang semalam saya bawakan, salah satu lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah bisanadin sahih, inna fi dinikum yusrun, sesungguhnya dalam agama kamu itu ada kemudahan. Yang kedua dari ajaran Islam, al-ibadah, seperti salat, saum, doa dan zikir, haji, dan seterusnya. Telah hilang ajaran yang sesungguhnya. Ajaran yang sesungguhnya telah hilang. Telah dimasuki dengan berbagai macam cara atau amal yang tidak pernah sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Contoh tentang zikir. Nabi mengajarkan zikir. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang berzikir, ingat kepada Allah. Nabi pun menganjurkan untuk berzikir, mencontohkannya, menjelaskan lafaz-lafaznya, dan mencontohkan bagaimana caranya, menerangkan tentang fadilah keutamaan-keutamaannya. Sehingga kalau seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, gugur kesalahannya seperti gugurnya daun dari pohon. Saya pernah mengumpulkan hampir seluruh hadis atau sebagian besarnya tentang keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sebaik-baik perkataan setelah Al-Quran 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara keutamaannya dapat menggugurkan dosa. Zikir yang diajarkan Rasulullah sangat mudah, baik lafaznya dan caranya, dan jumlahnya tidak diterangkan. Ada sebagian dijelaskan, ada sebagian lagi tidak, secara mutlak, secara umum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Berapa saja, kapan waktu saja, hatta dia sekali mengucapkan, gugur kesalahannya kalau dia ikhlas. Kemudian datang serombongan manusia. Bahkan pada akhir-akhir ini ada satu majelis di Jakarta namanya Majelis Az-Zikra. Ini hanya kelanjutan tangan atau sufi modern, tasawuf gaya baru. Karena banyak gaya-gaya baru sekarang ini. Ada khawarij gaya baru, ada sufi gaya baru, dan seterusnya. Mereka berkumpul jamaah seperti ini. Lalu sang pemimpin, seorang pemuda, memimpin zikir tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Lafaznya diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di mana letak kesalahannya? Kaifiyahnya, caranya. Kaifiyahnya, caranya yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dia pernah mengumpul lalu dipimpin oleh beliau, kemudian berzikir bersama-sama dengan suara yang keras dan penuh dengan kepura-puraan.
Bahkan saya pernah menyaksikan langsung pemimpin zikir ini mengajak orang khusyuk dan mencoba mengajak orang untuk menangis. Terisak-isaklah jamaahnya sambil berzikir, bercucuran air mata yang banyak. Saya saksikan langsung di TV, tapi dia sendiri tidak bisa nangis. Dia sendiri menyedih-nyedihkan dirinya sampai ditunduk-tundukkan untuk menangis, tidak bisa nangis. Karena dia tahu bahwa hal ini kepura-puraan. Dan kehusyuan yang terjadi, yang ada pada mereka, kehusyuan yang diberikan oleh syaitan. Karena syaitan pun dapat membuat khusyuk manusia terhadap sesuatu yang manusia amalkan, yakini atau amalkan. Tidakkah kita melihat betapa khusyuknya sebagian manusia bersimpuh di hadapan patung-patung mereka, duduk berjam-jam tanpa lelah, hatinya penuh kekhusyuan, lebih dari orang yang berdiri salat. Kalau syaitan selalu mengganggu orang yang sedang berdiri salat bermunajat kepada Rabbnya, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Lalu dia mengingat sesuatu yang tadinya dia tidak ingat. Pernah datang kepada saya seorang Ahmadiyah Al-Qadiani, berdialog dengan saya, dan saya tanya, kenapa saudara masuk ajaran yang sesat dan menyesatkan ini, bahkan yang sangat sesat dan kufur? Karena mempunyai keyakinan ada Nabi lagi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Ustaz, saya waktu dulu tidak pernah khusyuk dan tidak pernah tahajud. Ketika saya masuk ke dalam Ahmadiyah Al-Qadiani, Ahmadiyah ya, tahu Ahmadiyah ya, Jamaat Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi lagi setelah Rasulullah SAW, saya jadi bertambah khusyuk, saya jadi sering sholat tahajud. Lihat bagaimana syaitan, iblis bersama para tentaranya menyesatkan manusia. Lalu terjadi dialog antara saya dengan dia. Kemudian takdir Allah, waktu itu di majelis datang salah seorang pakar Ahmadiyah Al-Qadiani yang telah rujuk dan jadi kawan atau sahabat saya. Sekian tahun dia berada di Ahmadiyah dan jadi da'inya. Lalu saya serahkan kepada dia, coba saudara nasihati. Pernah lagi datang seseorang, atau saya berjumpa dengan seseorang yang masuk ajaran batiniyah atas nama Islam. Lalu saya tanya, kenapa bisa berpindah dari ajaran yang benar kepada ajaran yang sesat ini? Dia tidak menganggap sesat, karena dia memiliki kekhusyuan, tapi kekhusyuan yang semu, kekhusyuan yang dibuat oleh syaitan. Saya jadi khusyuk, saya jadi tenang, saya kalau sholat jadi tidak melayang lagi pikiran saya. Waktu dulu sholat saya melayang ke sana kemari, sekarang saya bisa tenang. Padahal ajaran ini sangat sesat. Lalu saya katakan, saya mau jumpa dengan guru saudara. Tiadakanlah satu pertemuan untuk dialog dengan gurunya. Rencananya dia dengan saya yang berbicara, tapi mereka menyalahi janji dan main keroyokan. Lalu dibawalah kawan-kawannya dari kaum batiniyah
dan saya hanya seorang diri. Kemudian terjadi dialog panjang dan ada kasetnya sama saya oleh adik saya di mana direkam waktu itu. Itu. Apa keyakinannya? Di antara keyakinannya saya terangkan saja dua dari hasil dialog itu. Pertama, mereka tidak meyakini kebangkitan nanti pada yaumul qiyamah dengan jasad, tapi hanya dengan ruh. Sorga dan neraka hanya gambaran semata, atau dengan kata lain simbol. Yang kedua, bahwa Allah dapat dilihat di dunia ini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi si pemuda ini yang saya kenal baik, sebelumnya kaum muslimin biasa, masyarakat biasa, masuk ke dalam ajaran ini dengan penuh kekhusyuan, dan dia salat dengan khusyuk. Kemudian dia melakukan zikir-zikir dengan cara-caranya. Lihat betapa telah menyimpangnya kita kaum muslimin dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW ajarkan zikir seperti tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi tidak pernah beliau ajarkan secara berjamaah, beramai-ramai, satu suara. Tidak pernah. Dan sahabat orang yang tidak pernah pura-pura dalam hidup. Kalau menangis, yang nangis, spontanitas. Kalau tidak, tidak. Mereka manusiawi. Mereka manusiawi. Maka salah satu keistimewaan sahabat adalah mereka berada di atas manhaj yang hak, dan mereka berjalan sesuai dengan sifat mereka, bahwa mereka itu manusia. Yang sekarang ini ada lagi ajaran yang mau mengeluarkan kita dari sifat-sifat kemanusiaan kita. Ajaran-ajaran yang mengorek-ngorek hati manusia, yang berbicara tentang hati-hati manusia. Bahkan dibuat satu madrasah khusus, madrasah hati. Ajaran yang manusia tidak sanggup melakukannya, bahkan yang mengatakannya pun tidak sanggup melakukannya, karena di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Selama kita hidup di dunia, selama kita jadi manusia, tentu akan ada sifat-sifat yang ada pada manusia, seperti marah, seperti kesal, seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Orang-orang diajak mengkhayal tentang dunia lain. Kalau sang dai lagi berbicara, maka saya melihat orang-orang yang mendengarnya seolah-olah berada dalam dunia lain, bukan di bumi ini. Entah di planet mana mereka berada. Yang manusianya semuanya serba sempurna. Lihat, secara psikologi mereka bengong, khayal, indah sekali. Tidak boleh marah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus ini, harus ini. Saya katakan, ini bukan manusia. Ini tidak hidup di bumi, tidak hidup di dunia ini. Yang terlaknat, yang rusak, yang fana. Ini di sorga ini, satu hati. Padahal mudah sekali Islam berbicara tentang hati. Mudah sekali, sangat mudah. Karena ada kaitannya dengan amal. Bukan hati berdiri sendiri, ada kaitannya dengan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu.
Tidak ada berbicara hati yang bertele-tele dan sangat sulit sekali. Ini pun salah satu cabang dari ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ibadah pun telah rusak. Kemudian yang ketiga, muamalat. Islam mengajarkan hubungan antar manusia, mengatur hubungan antar manusia. Dan Allah telah larang ini dan itu. Misalnya dalam jual beli, Allah larang riba, Allah larang perjudian dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga dalam pernikahan. Tapi pada hari ini kaum muslimin terlibat atau mengerjakan perkara-perkara yang besar yang dilarang oleh agama. Riba terjadi di mana-mana. Dan kita terjerat dengan riba. Bukankah bank-bank yang ada di dunia ini bank-bank ribawiyah, kecuali bank syariah yang menerapkan secara syar'i? Bukankah sistem perekonomian yang berjalan di tengah-tengah kaum muslimin dengan cara-cara atau sistem yang sebagian besarnya menyalahi syariat, menyalahi ketetapan Islam itu sendiri? Padahal Islam tidak melarang sesuatu kecuali memberikan jalan keluarnya. Islam melarang satu dan dia berikan jalan keluarnya. Melarang syirik, ada tauhid. Melarang bid'ah, ada sunnah. Melarang yang haram, ada yang halal. Melarang riba, ada jual beli yang halal. Dan begitu seterusnya. Kalau Islam agama yang akan memperbaiki, agama maslahah, agama yang memelihara maslahat dan kebutuhan akan hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan makhluk di saat yang tepat dan dibutuhkan. Tadi saya katakan bahwa Islam agama yang senantiasa memelihara kemaslahatan dan hajat atau kebutuhan-kebutuhan makhluk pada waktu dan tempat yang dibutuhkan oleh makhluk. Ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Islam senantiasa memelihara kemaslahatan dan hajat makhluk pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. Hadis yang berbunyi seperti ini, saya perlu terangkan agak luas. Coba diperhatikan baik-baik jalannya kaidah ini. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Rawahu Muslim. Sucinya bejana salah seorang dari kamu apabila dijilat oleh anjing, dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang mulia ini, akan tetapi tanpa tambahan ulahunna bit-turab. Yang pertama dicampur dengan tanah. Ini hanya Muslim yang meriwayatkannya dari salah satu riwayatnya. Kemudian Imam Abu Daud dan lain-lain memberikan ziyadah tambahan, apabila dijilat oleh kucing cuci 1 kali. Tentu saja ini tidak wajib tetapi sunat, karena Nabi SAW
disukai saja dari segi tanzih kebersihan. Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwa kucing itu tidak najis air liurnya. Berdasarkan hadis yang mulia ini, terlepas dari perselisihan para ulama, anjing itu najis apa tidak? Sebagian mengatakan najis dari jumhurul ulama, sebagian lagi mengatakan tidak najis seperti Al-Imam Malik. Ia mengatakan najis. Sejauh mana najisnya? Apakah badannya, bulunya, air liurnya najis atau hanya terbatas pada air liur? Pendapat yang lebih kuat sesuai dengan zahirnya hadis, air liur anjinglah yang najis. Karena kalimat idza walagha fihi al-kalb, apabila dijilat oleh anjing bejana kamu yang berisi air, falyuhrikhu, hendaklah dia buang air itu, kemudian cuci 7 kali dan yang pertama dicampur dengan tanah. Ini ketetapan hukum. Ketetapan hukum. Kemudian ada hadis yang lain bahwa kita boleh berburu binatang dengan anjing buruan. Sahih. Anjing buruan yang kita lepas untuk menangkap, memburu hewan, tentunya akan menggigit hewan tersebut. Sahih. Selamat tidak hewan tersebut dari air liurnya? Tidak. Binatang buruan yang digigit oleh anjing buruan tidak selamat dari air liur anjing tersebut. Padahal ketetapan air liur anjing najis. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ayaghsilahu sab'a marrat. 7 kali. Ulahunna bil-ma'. Sucinya atau bersihnya bejana dalam arti umum, ya, bejana dalam bahasa Indonesia, ina dalam bahasa Arab, bejana dalam bahasa Indonesia, terjemahan bejana lihat di kamus bahasa Indonesia dalam arti umum, ya periuk, ya gelas, ya bejana. Apabila dijilat oleh anjing, cuci. Ketetapan air liur anjing. Tapi ketika masalah buruan, binatang buruan yang ditangkap, digigit oleh anjing buruan yang kita lepas dan kita pelihara untuk berburu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencucinya. Paham antum? Paham jalannya? Bagus. Ini belajar namanya. Ya. Kenapa? Ulama menjawab bahwa pada kejadian yang kedua itu sangat dibutuhkan. Ada satu hajat, kebutuhan. Pada kejadian yang pertama tidak ada hajat, karena itu harus dicuci. Dari sini keluar kaidah bahwa Islam tetap memelihara kemaslahatan dan kebutuhan makhluk. Di saat yang dibutuhkan oleh makhluk, maka pembuat syariat tidak memerintahkan untuk mencuci binatang buruan yang ditangkap oleh anjing buruan karena kemaslahatan dan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia saat itu. Dengan demikian dua hadis tersebut dapat dikompromikan. Oleh karena itu Islam berjalan untuk kemaslahatan manusia.
Oleh karena itu ada kaidah lagi, setiap yang diperintah oleh agama adalah kebaikan. Imma kebaikan secara keseluruhannya, atau lebih banyak baiknya dari tidak baiknya, mudarat. Demikian juga larangan. Setiap yang dilarang oleh Islam maka kejahatan. Imma kejahatan secara keseluruhan, atau lebih banyak kejahatannya dari kebaikannya. Judi dan khamr umpamanya, Allah subhanahu wa ta'ala katakan ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar. Syirik dari awal sampai akhir tidak ada manfaatnya, mudarat semuanya. Tauhid dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, maka itu kebahagiaan. Tidak ada satupun kejahatan. Perbandingan antara jual beli dengan riba, maka jual beli lebih banyak untungnya, lebih banyak kebaikannya dari riba. Walaupun ada keuntungannya, tapi kerugiannya jauh lebih besar. Ini ajaran Islam. Sehingga dalam nahi munkar, kalau seseorang ingin mencegah kemungkaran, maka disyaratkan bahwa dia harus berilmu, yakni mengetahui bahwa perbuatan itu munkar atau tidak. Kemudian melihat masyarakat yang mengerjakan kemungkaran, kemudian bagaimana kalau dia mencegahnya? Akan hilangkah, atau akan berkurangkah, atau akan timbul kemungkaran yang seimbang dengannya, atau akan timbul kemungkaran yang lebih besar? Karena Islam senantiasa memelihara kemaslahatan bagi manusia. Kalau kemungkaran yang akan dicegah itu akan hilang secara keseluruhan, ini diperintah. Atau kalau kemungkaran itu akan hilang sebagian besarnya, memperkecil kejahatan, ini pun diperintah. Atau dia mencegah satu kemungkaran, timbul kemungkaran yang seimbang dengannya, ini masih diperselisihkan oleh ulama. Atau yang terakhir, dia mencegah kemungkaran, timbul kemungkaran yang lebih besar. Seorang mencegah serombongan pemuda yang sedang meminum khamr, tapi dengan pencegahannya itu timbul pertumpahan darah sehingga terjadi pembunuhan. Mana yang lebih besar, minum khamr atau pembunuhan? Pembunuhan. Jadi berarti akibatnya timbul kemungkaran yang lebih besar, dan ini tidak diperintah karena akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Dan Islam selalu memilih mudarat yang lebih kecil dari mudarat yang lebih besar, seperti hadis semalam yang kita pelajari, di mana Rasulullah SAW membiarkan A'rabiyun kencing di masjid sampai selesai, dan tidak langsung melarang sahabat yang akan langsung mencegahnya, karena dia akan mempersukar dan akan menimbulkan bahaya mudarat yang lebih besar bagi diri dan agama orang itu. Andai kata kaum muslimin mengenal ajaran Islam, khususnya bagi para da'inya, tentu dia akan mengamalkan dan mendakwakan Islam dengan baik. Dan tentu masyarakat, sebagian dari masyarakat tidak salah paham terhadap Islam. Barangkali silakan selanjutnya kita bersoal jawab pada waktu.